Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu yang lain ya. Ada beberapa yang baru mau masuk nih. Kaya setan. Ya, baik. Kita akan mulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sebelum kita mulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Cukup membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar ya. Karena ini kita menggunakan media Zoom, jadi berdoanya di dalam hati aja ya, biar nggak tabrakan suaranya. Baik, anak-anak semua, silahkan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai.
Ya, kita mulai. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang hari akhir ya, tentang hari kiamat. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hari akhir pada pertemuan sebelumnya di WA ya, di WA Group. Nah, hari ini. Coba perhatikan, di sini ada gambar apa, Nana? Tsunami. Ya, benar. Ada Tsunami. gambar tsunami. Terus yang kedua ini ada gambar apa? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Benar sekali. Hutan. Yang ketiga ini ada gambar apa, Nana? Gunung berapi. Gunung berapi sedang apa itu? Iya, sedang meletus. Benar sekali. Nah, ini kalau rumah yang terendam ini bencana apa ini? Banjir. 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 Nah, jadi bencana-bencana yang telah kita lihat ini adalah sebagian kecil dari bencana yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Lalu ada yang tahu nggak hari kiamat itu apa sih? Hari akhir. Ya, hari kiamat itu hari akhir. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ada yang tahu nggak? Hancurnya apa? Ya, benar, hancurnya bumi. Nah, di sini ada pengertiannya nih, hari akhir atau hari kiamat. Apa di situ? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi alam semesta itu hancur dan makhluk hidup di dalamnya semuanya mati. Ada yang tahu nggak kapan terjadinya? Nggak tahu. Nah, di sini dijelaskan terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu sebagai umat Islam tugas kita apa di situ? Mempercayai bahwa hari kiamat itu akan datang. Benar sekali. Lanjut lagi. Hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugra Ada kiamat kubra. dan kiamat kubra. Kiamat sugra itu artinya apa? Kiamat-kiamat yang kecil. Seperti contoh yang kita lihat di depan tadi. Ada gunung meletus, ada kebakaran, banjir, tsunami. Ada yang bisa nggak nyebutkan lagi apalagi bencana alam yang lain? Bumi. Gempa bumi, benar. Ada lagi? Apalagi? Tanah longsor. Tanah longsor. Wow, cerdas semua nih. Nah, apa yang disebutkan teman-teman tadi, anak-anak semua itu sudah benar. Ada gempa bumi, tanah longsor. Itu merupakan bencana alam. Jadi itu merupakan kiamat kecil ya. Kiamat sugra ya. Lalu di sini dijelaskan kiamat sugra adalah bencana alam atau bencana yang dan musibah yang menimpa kita maupun orang lain. Nah, kalau ada misalnya keluarganya yang sedang meninggal dunia, itu termasuk kiamat nggak? Menurut anak-anak, termasuk kiamat tidak kalau ada keluarga kita meninggal dunia nih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Atau misalnya nih teman kita lagi kesusahan, itu termasuk kiamat nggak? Karena sedang tertimpa bencana atau musibah tuh. Iya. Iya, benar sekali termasuk kiamat. Kiamat apa? Kiamat Kecil. kiamat Kiamat kecil. Jadi kalau ada misalnya
teman kita tertimpa musibah ataupun orang lain tertimpa musibah, itu termasuk kiamat kecil. Nah, kalau kiamat kubra apa? Kiamat yang besar ini? Ada yang tahu? Hingga akan hancur lebur sehingga Anjuran tidak ada semesta. apapun hidup yang Nah. bertahan hidup. Benar. Dunia hancur lebur. Kiamat kubra ini adalah kiamat yang sebenarnya. Lanjut lagi anak-anak semua. Di sini ada tanda-tanda kiamat. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang ini matahari terbit dari sebelah mana? Kalau pagi hari? Dari timur, benar. Jadi kalau matahari ini sudah terbit dari sebelah barat, nah berarti itu sudah tanda-tanda kiamat itu. Lalu yang kedua, munculnya Dajjal. Makhluk yang bisa melakukan apapun dan mengaku sebagai Tuhan. Nah, jadi Dajjal ini, dia bisa melakukan apapun. Sama sudah seperti Tuhan. Dia bisa, kalau dia ingin hujan, muncul hujan. Kalau ingin panas, muncul panas. Dia kalau ingin menghidupkan orang mati, bisa. Nah, jadi sudah kekuatannya sudah seperti Tuhan. Cuman bukan Tuhan. Lalu siapa nantinya yang akan mengalahkan? Yang akan mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini akan diutus oleh Allah untuk mengalahkan Dajjal. Nah, setelah Dajjal meninggal atau mati, maka muncullah seorang pemimpin. Nah, pemimpinnya dikenal dengan Imam Mahdi. Imam artinya apa, Imam? Orang yang mendapat petunjuk pemimpin umat Islam yang menghancurkan seluruh kejahatan. Nah, benar. Jadi Imam Mahdi itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Imam itu artinya pemimpin. Makanya kalau kita sholat, siapa yang paling depan? Imam. Iya, yang paling depan adalah imam. Karena dia yang menjadi pemimpin sholat. Nah, Mahdi itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi Imam Mahdi itu adalah orang yang akan memimpin umat Islam nantinya untuk memerangi kejoliman. Lalu setelah itu, tidak beberapa lama kemudian, anak-anak, muncullah suku Ya'juj dan Ma'juj. Nah, pernah dengar nggak suku Ya'juj dan Ma'juj nih? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah. Ya, yang pernah itu suku apa itu? Belum. Ada yang pernah dengar? Yang pernah suku apa kira-kira? Nah, jadi kalau ada anak-anak semua kalau punya Al-Qur'an terjemah, ada Al-Qur'an yang artinya arti bahasa Indonesianya, cari di Quran surah Al-Kahfi ayat 93 sampai 97. Nah, di situ dijelaskan nih tentang suku Ya'juj dan Ma'juj nih. Ada ceritanya. Kalau ceritanya itu dulu ada seorang raja yang bernama Zulkarnain. Nah, suku ini dulu sering berbuat kehancuran. Kehancurannya seperti apa? Sering membunuh suku-suku lain. Sering menghancurkan negara lain. Nah, akhirnya dikurunglah suku Ya'juj dan Ma'juj ini melalui di tengah-tengah gunung. Siapa yang mengurung? Raja Zulkarnain. Nah, itu cerita itu ada di Quran surah Al-Kahfi ya. Ayat 93 dan sampai dengan 97. Nah, kalau ada ayat terjemah, Al-Quran terjemah, bisa nanti dibaca-baca itu. Nah, ini suku ini nanti akan dibebaskan oleh Allah. Kapan? Saat akan terjadinya hari kiamat. Nah, jadi nanti bahkan di situ disebutkan suku ini bakal turun dari gunung tempat mereka dikurung itu bagai air. Nah, jadi mereka akan menghancurkan orang-orang nantinya. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat besar ya, Nana. Nah, lanjut lagi di sini.
nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama ini disebut apa? Yaumul apa nih? Yaumul Yaumul Qiyamah. Artinya apa? hari kehancuran. Allah Hari memerintahkan malaikat Israfil kehancuran. meniup sangkala. Trompet sangkala. Nah, benar. Jadi hari pada saat itu tugas malaikat Israfil apa? Meniup trompet sangkala. Ya, meniup sangkakala, tugasnya ditiuplah yang pertama, langsung hancur seluruh bumi. Beserta isinya hancur. Makhluk-makhluk semuanya mati. Lalu apa? Yang kedua ini yaumul apa nih? Yaumul Ba'as. Ya, yaumul ba'ats. kebangkitan. Hari kebangkitan. Setelah manusia mati, maka dimulailah hari kebangkitan. Nah, malaikat Israfil meniup trompetnya yang untuk kedua kalinya. Lalu dibangkitkanlah manusia dari alam kubur. Yang mati itu dibangkitkan. Gimana, Pak? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan, manusia akan diapakan? Nah, lanjut nih yaumul Bukan di yaumul pedang mahsyar. Benar, dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar itu matahari itu berada sejengkal di atas kepala manusia. ya, berada sejengkal di atas kepala manusia. Nah, kalau kita keluar nih siang hari panas nggak? Panas. Panas. Nah, bayangkan. Nah, benar tuh. Sedangkan yang ini aja panas, apalagi kalau sampai sejengkal. Kira-kira gimana tuh? Sejengkal tuh gini nih. Oh, nah, kelihatan nggak nih? Cuma sekilan ini dari kepala kita matahari itu. Sejengkal. Ya. Nah, lalu apa kira-kira yang bisa membantu tuh? Biar kita tidak kepanasan. Ada yang tahu nggak? Enggak. Ya. Perbuatan perbuatan baik, amal soleh. Nah, itu yang bisa membantu kita nantinya di hari kiamat di padang mahsyar. Nah, lalu setelah manusia dikumpulkan, lalu manusia diapakan? Ini yang kedua nih, yaumul Nah, artinya apa artinya? Amal perbuatan Hari dihitung amal perbuatan manusia di dunia. Nah, setelah dikumpulkan, dihitunglah amal perbuatan manusia. Ada CCTV-nya, kalau bahasa kerennya tuh ada CCTV-nya nih. Kita ini kan selalu diawasi nih. Jadi di situ nanti tidak bisa lagi berbohong. Semua perbuatan kita sudah ada dicatat di situ. Nah, lanjut setelah dihitung, maka setelah itu lalu diapakan? Yaumul mizan nih artinya apa? Hari penimbangan. Penimbangan antara perbuatan baik dan buruk bagi sesuatu waktu hidup di dunia. Iya, benar sekali. Jadi setelah dihitung ditimbang. Nah, sama nih misalnya nih, kita nih ketika mau membeli sesuatu kan ada timbangan tuh. Nah, itu ditimbang. Yang mana yang lebih berat? Kalau dia berat kebaikan, maka akan mendapatkan apa? Surga. Balasan surga. Kalau dia berat keburukan, maka akan mendapat Dan neraka. Nah, udah tahu. Udah tahu surga dan neraka, anak pintar semua. Nah, yang terakhir ada yaumul jaza atau yaumul adin. Nah, seperti yang hari disebut pembalasan. hari pembalasan. Hari pembalasan atas apa perbuatan manusia baik surga atau neraka. Iya, benar sekali. Jadi pada saat itu setelah ditimbang,
maka manusia langsung mendapat balasan yang baik ke surga, Amal perbuatan. ya, yang buruk ke neraka. Lalu apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ada hikmah-hikmahnya. Jadi yang pertama hikmahnya apa? Kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar. Jadi bertambah yakin nih tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita semakin apa nih? Wah, sudah cukupkah nih amal kita nih untuk hari kiamat nanti? Nah, sehingga apa? Akhirnya kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ketika kita tumbuh semangatnya untuk mengerjakan amal kebaikan, maka apa? Nah, kita mulai mencoba untuk seperti berkembang menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Nah, muncullah itu. Jadi ketika keimanan kita sudah mengakui nih kebesaran Allah, lalu lanjut kita mulai mengerjakan amal kebaikan. Setelah itu kita mencoba untuk menghindari perbuatan. Nah, ketika sudah menghindari perbuatan, maka perbuatan-perbuatan tercela tadi yang dilarang oleh Allah, maka muncullah sikap apa? Sikap yang baik atau perilaku terpuji. Bersikap apa nih? Bersikap jujur, terus dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan. Nah, benar. Ada sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap melakukan pekerjaan. Nah, lalu anak-anak, sebagai siswa bentuknya apa? Ini yang terakhir apa nih bentuknya? tidak menunda-nunda, Melakukan amal kebaikan seperti melakukan salat lima waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Iya, benar sekali. Dan sebagainya. Tidak menunda-nunda amal kebaikan nih. Misalnya nih, Atam nih udah berniat nih membantu orang tua nih. Nah, sudah berniat untuk sholat 5 waktu. Ada PR, sudah berniat mengerjakannya. Maka harus segera dikerjakan. Baik anak-anak semua, pada hari ini itu materi yang kita sampaikan, Bapak sampaikan ya. Dari materi yang telah disampaikan, ada pertanyaan enggak? Ada. Nah, kalau tidak ada nanti silahkan Bapak beri tugas ya. Nah, materi kita sudah selesai ya, karena waktunya sudah hampir habis nih. Aplikasi Zoom ini terbatas ya anak-anak, cuma 30 menit. Jadi tugasnya, silahkan nanti kalian tulis 3 contoh kiamat sugra atau kiamat kecil di kehidupan kita. Nah, 3 contoh ya, silahkan tulis 3 contoh, 3 aja. 3 contoh kiamat sugra atau kiamat kecil di kehidupan kita ya. Kan banyak tadi tuh contohnya, ada bencana alam, terus ada musibah yang menimpa diri kita ataupun orang lain. Nah, silahkan sebutkan 3 contoh, nanti kirim ke WA Bapak ya. Oke, Pak. Oke semuanya? Ya, terima kasih anak-anak semua untuk pembelajaran hari ini. Hari ini akan kita akhiri karena waktunya sudah mulai habis. Aplikasi Zoom-nya ini udah mulai habis. Bapak akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sama Pak. Waalaikumsalam. Mana HP-nya? Mana HP-nya?